keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Amin saudara. Saya teringat, tadi ketika lagi nyembah teringat, hari-hari ini kita lagi menghadapi namanya pandemi saudara, betul? Tahu gejalanya? Gejalanya tahu ya? Pemerintah sudah ngasih tahu, semua orang di mal-mal, di TV juga ngomong. Salah satunya saudara, gejala dari pandemi ini adalah kehilangan rasa. Betul saudara? Kehilangan penciuman. Teman saya, saudara saya juga berkata, ada yang ngomong mual. Mualnya minta ampun. Seperti orang mau muntah rasanya. Dan saudara saya pun ngomong, dia gak sampai di rumah sakit, dia cuma OTG lah. Dan di swab ternyata positif. Dia ngerasain cium bau kentutnya, maaf ya saudara, gak kecium. Padahal istri dan anak-anaknya ngomong, oh bau. Tapi dia cium bau kentutnya sendiri, gak kecium. Dan kesaksian ini memberkati hidup saya dan istri saya juga. Saudara tahu, itu secara jasmani yang dikenain COVID. Jangan sampai rohani kita kena COVID. Ketika kita sembah Tuhan, ketika kita baca Alkitab, ketika kita bareng-bareng gini, sebelah kita sudah nangis, sudah angkat tangan, maaf ya, kita tidur, kita diam-diam aja, nggak ngerasain hadirat Tuhan, nggak ngerasain Tuhan ngomong apa. Pulang dari kebaktian, selesai, nggak dapat apa-apa, belas nggak dapat apa-apa. Saya bisa ngomong gini karena saya ngalamin. Dan ketika saudara saya ngomong seperti itu, bau kentut saya nggak cium. Dan dia ngomong, itu loh hati-hati, jasmani yang dikenain. Tapi biar rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Satu-satunya jalan supaya imun rohani kita kuat, kita harus paksa jiwa kita ini. Amin saudara. Sebelah kita sudah nangis-nangis, sebelah kita sudah merasakan hadirat Tuhan, mungkin sudah berlutut. Ibu Nani sudah ngomong, ayo responi. Tapi yang di hati ini beku, dingin. Dengar kata mujizat aja, iya apa iya. Dengar kata kesembuhan aja, masa sih? Lah itu Ibu Nani, lah itu Ibu Iin, oh itu Petrus Hadi. Saya ini siapa? Mereka ngalami hal-hal yang spektakuler, supranatural. Tapi di hati ini ngomong, ya ini saya ini siapa? Hati-hati saudara. Rohanimu sudah kehilangan yang namanya indera perasa, indera pengecapan. Padahal Tuhan ngomong, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Amin saudara. Saya harap siapapun kita, biar kesembuhan jasmani dan rohani itu ada tengah-tengah kita. Maaf kata ngomong, jasmani kita sakit sekalipun, tapi jangan sampai rohani kita sakit. Amin saudara. Karena itulah kekuatan. Saya pernah ngomong, planet itu hancur gara-gara apa? Yang di dalamnya sudah tidak panas lagi. Yang di dalamnya sudah sakit. Ketika planet itu di dalamnya sakit, yang terjadi, dia tidak bisa lagi ada pada orbitnya. Dia tidak lagi bisa berputar pada orbitnya. Dan akhir dari tujuannya adalah apa? Kehancuran. Suatu hari, saya pulang dari luar kota, tepatnya dari Semarang ke Cirebon.
bersama anak dan istri-istri saya. Bersama istri dan anak-anak saya, bukan dan anak dan istri-istri saya. Bersama istri dan anak-anak saya, kebalik saudara. Waktu itu kami jalan dan anak saya yang kecil ngelihat, "Papa, itu ada sapi, ada kebo." Oh ya, banyak ya. Pernah lihat saudara? Kalau di dalam perjalanan luar kota, ada angkutan truk sapi. Betul? Banyak. Dan itu, pada waktu itu saya lihat, wah hebat. Saya juga baru pertama kali lihat. Susun 2, bertingkat. Jadi sapinya atas sama bawah saudara. Banyak, wah ngomong, bagus ya Nok. Saya ngomong, bagus ya, banyak sapinya. Sapinya besar-besar ya Nok. Itu buat saya. Saya hanya ngomong, sapinya gemuk-gemuk, besar-besar. Anak saya yang kecil ini ngomong gini, "Pak, sapinya mau kemana? Mau jalan-jalan kemana?" Karena saya bisa jalan-jalan ke Semarang, ke rumah Popo dan Bobonya, ke rumah Kungkungnya. Kami jalan-jalan kemarin. Lah dia pertanyaan dia, sapinya mau jalan-jalan kemana? Oh enggak jalan-jalan Nok. Sapinya ini mau dikirim ke Jakarta. Mau ngapain di Jakarta? Mau dolan, mau main. Mau ke mall ya? Enggak Nok. Sapinya mau dipotong. Aduh kasihan ya Pak. Kok sapinya mau dipotong? Padahal lucu loh. Ya orang mau satu buat di rumah. Enggak bisa. Itu memang sudah, dia itu emang ke Jakarta untuk apa? Dipotong. Bukan jalan-jalan ke mall. Bukan main di mall. Sudah selesai. Sampai situ perbincangan kami. Tapi ini yang di dalam saudara. Ngomong. Untung kan kamu gak salah naik mobil. Untung kamu gak salah naik angkutan. Coba bayangkan, kalau kita naik salah mobil atau salah angkutan, kita ada di tempat truk sapi itu. Dan tujuannya apa saudara? Tidak ada yang lain. Ke tempat penjagalan. Hari ini perhatikan di mana engkau berada. Apakah engkau ada di mobil yang tepat? Di kendaraan percepatan yang seringkali kita ngomong. Tuhan memberikan kita kendaraan demi kendaraan. Bahkan Tuhan ngomong, Tuhan memberikan kereta, gerbong. Dan jangan sampai kamu salah kereta atau salah gerbong. Hari-hari ini para pendahulu kita, gembala kita, mengajarkan berbagai hal. Ini loh gerbong yang benar. Ingat lagu sekolah minggu? Supirnya siapa? Tuhan Yesus. Pastikan supirnya itu Tuhan Yesus. Jangan supir tembak, jangan bahkan supir bayaran yang akan jangan-jangan. Mungkin tadi kendaraan truknya tingkat 2. Mobil saya cuma tingkat 1. Ini truknya tingkat 2 saudara. Jangan terhanyut dengan penampakannya. Wow, gede, truknya gede. Bagus kendaraannya. Tapi ternyata itu truk membawa sapi saudara. Dan kalau saudara dan saya ikut truk itu, tujuannya sudah jelas. Penjagalan. Destinimu terpotong. Hari-hari ini cek kesehatanmu. Cek tempat di mana engkau berada. Ketika pemimpinmu, ketika siapapun, kakak rohanimu berkata ini. Dan engkau berkata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau bahkan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mendalagi.
Hati-hati saudara. Cek rohanimu. Cek rohanimu. Ada di mana? Itu yang tadi waktu kita menyembah Tuhan. Tuhan ngomong, hati-hati nak. Jasmanimu mungkin baik-baik saja. Tapi rohanimu ini sudah mulai kehilangan. Ketika engkau memberi, ya itu hanya kebiasaan. Ketika engkau melakukan pelayanan, hanya kebiasaan. Bahkan ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, tidak ada lagi yang bergetar di sini. Ketika engkau melakukan apapun, tidak ada lagi yang bergetar di sini. Dan itu Tuhan ngomong, jangan-jangan rohanimu kena COVID loh. Hati-hati saudara. Amin saudara. Oke, nanti malam kami bertiga juga akan meneruskan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tapi saya akan mengulang sedikit apa yang Tuhan taruh minggu kemarin di hati saya. Kita mau buka lagi di Matius 5 ayat 13, ayat 14 sampai 15. Matius 5 ayat 13, 14 dan 15. Berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat berikutnya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Firman ini berkata, kamu adalah garam dunia. Tujuan kita, destiny kita adalah garam dunia. Dan kita akan bukan jadi, tapi sudah jadi garam dunia. Betul saudara? Karena Tuhan ngomong, kamu adalah garam dunia. Ketika garam itu kehilangan tujuannya, ya seperti tadi yang saya ngomong. Bukan pada kendaraan yang tepat, tapi kita menslok ke kendaraan sapi itu dan kehilangan destiny-nya. Jangan sampai seperti itu. Betul saudara? Dan filosofi dari garam adalah melarut, lenyap bersama makanan yang ditaburi garam itu. Betul saudara? Kalau kita makan sesuatu, sup misalnya, dan di dalamnya masih ada bongkahan-bongkahan garam, apa yang terjadi? Kita nggak mau makan sup itu. Apa ada teman-teman atau saudara-saudara di sini, kalau makan sup, nemu garam, sebongkah garam, dan ngomong, wah ini enak, ini paling enak ini garam ini. Wah, paling mantap dewe, paling mantap sedunia ini, garam. Ada saudara? Nggak ada saudara. Dan Tuhan menghendaki setiap kita menjadi, kamu adalah garam dunia. Dan ketika garam itu tercampur dengan makanan, atau saya boleh ngomong dengan dunia ini, garam itu larut di dalamnya. Dan garam itu mewarnai dunia ini. Betul saudara? Ketika kita ambil dagingnya, kerasa enggak garamnya? Kerasa. Ketika kita ambil kentang di dalam sup itu, kerasa enggak garamnya? Kerasa. Ketika kita ambil wortelnya, kerasa enggak garamnya? Kerasa. Ketika supnya sudah habis,
pancinya mungkin dijilat, rasa enggak garamnya? Rasa, saudara. Dan garam itu larut mewarnai satu panci sup itu. Betul saudara? Dan itu yang Tuhan mau. Prinsip yang Tuhan mau. Engkau mewarnai dunia ini. Karena kamu adalah garam dunia. Minggu kemarin Pak Daniel Panji sudah ngomong. Dunia ini gak semakin baik. Dunia ini gak semakin bersahabat. Betul saudara? Dunia ini akan diubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita jadi pengaruh, bukan malah hambar dan akhirnya kita hilang bersama dunia ini. Amin saudara. Garam itu tidak nampak ketika sudah dimasak. Zaman dahulu, mungkin ibu-ibu masih ingat, garam itu enggak bubuk seperti sekarang. Betul? Beronggolan. Betul? Kotak-kotak. Itu maaf ya, dilempar ke anjing, anjingnya kaing-kaing gitu. Dilempar ke kucing, kucingnya juga lari. Dilempar ke jidat orang, benjol saudara. Karena garam zaman dulu itu gede. Betul saudara? Kalau kamu jadi garam yang masih berongkolan, apa yang jadi? Kamu akan menyakiti banyak orang loh. Kamu akan menyakiti banyak orang. Dan maaf, akan membuat orang syak atas hidupmu. Misalnya engkau disajikan sebuah sup dan engkau berkata, wih, garamnya masih beronggolan. Artinya apa sih saudara? Garam itu lenyap. Garam itu tidak nampak lagi. Tapi sifat manusia ini berkebalikan dengan sifat garam. Manusia ini pengen eksis, pengen nampak, pengen di like, pengen Instagramnya banyak followernya, pengen Facebooknya banyak di like sama orang. Kalau nama gua gak disebut, sorry gua gak datang. Kalau bukan nama gua yang pertama, sorry gua gak ikut-ikutan. Manusia itu pengennya nampak. Pengennya selalu jadi kecap nomor 1. Kalau aku, bukan aku. Sudah. Betul atau enggak? Itu sifat dasar manusia. Ingin pengakuan, ingin diakui. Yang jadi apa? Ya udah, beronggolan galem. Di sebuah panci sup, selamat menemukan beronggolan-beronggolan garam. Itu manusia-manusia. Dan hari ini Tuhan ngomong, kamu adalah garam dunia. Gak bisa nak. Kalau kamu pengen muncul, pengen keakuanmu, keegoanmu, muncul semuanya. Ya sudah, jadilah sebuah sup berisi garam. Tapi garam itu harus pas. Betul saudara? Harus lenyap. Harus tidak ada. Dan rasanya itu yang akan menggetarkan dan mengguncangkan dunia. Amin saudara. Hari-hari ini saya percaya Tuhan akan bawa kita di 3 tahun ini. Ibu Nani ngomong 3 tahun yang luar biasa. Tapi satu hal, kita harus mau jadi garam dunia. Kita mau menjadi garam yang mewarnai dunia ini. Kita harus masuk dalam jalan penghambaan. Kita enggak dihargai. Garam itu
Kalau dia tidak ada, baru dicari. Kalau ada, ya sudah, gak masalah. Mungkin kau gak dihargai pelayananmu, gak dipuji. Hebat ya kamu ya, ke desa-desa ya. Hebat ya kamu ya tiap hari. Hebat ya. Garam. Hebat ya kamu ya. Mungkin gak ada satupun, bahkan pemimpinmu tidak memuji engkau. Tapi itu bagus, itu kamu jadi garam. Jadi garam. Tidak nampak. Tidak nampak. Saudara, saya punya karyawan. Ya, beberapa, banyak lah karyawan saya. Ada satu orang karyawan saya yang ngomong gini, Pak saya mau cuti Pak. Saya udah 5 tahun kerja sama Bapak, saya mau cuti. Oh ya boleh, kamu mau cuti? Boleh. Berapa hari kamu mau cuti? Ya sesuai, ya saya sih pengennya 8 hari Pak. Tapi kan jatahnya cuma 4 hari. Iya, jangan 4 hari aja. Kamu, yongan kamu kan kerjanya bagus. Jadi saya, ayo 4 hari aja cutinya. 4 hari selesai kamu masuk lagi. Jangan masuk siang ya, masuk pagi. Ya Pak, siap Pak. Itu saya ngomong kepada orang karyawan saya yang baik. Karyawan saya yang jempol. Jangan lama-lama cutinya, 4 hari aja. Contoh kedua. Pak, akhir bulan ini saya mau cuti Pak, mau libur. Libur berapa hari? 2 hari aja Pak. Ibu saya di kampung lagi gak enak badan, saya mau nengokin di sana. 2 hari, jangan, seminggu aja sana sampai ibu kamu sembuh. Kalau perlu 2 minggu. Itu saya ngomong kepada siapa? Kepada pegawai saya yang males, yang saya berharap di hati saya 2 minggu aja sana. Kalau perlu 3 bulan atau enggak 2 tahun lah, udah. Enggak perlu balik lagi. Kalau kamu jadi garam yang asin, semua orang akan cari. Semua orang akan butuh. Betul saudara? Tapi kalau cari garam yang hambar, kalau perlu, enggak perlu balik lagi lah. Wis. Contoh lagi. Halo teman-teman, saya datang PW lagi nih. Oh lu datang, emang hari-hari lu kemana aja? Lu kemarin gak ada ya? Iya kemarin kan seminggu saya gak PW. Oh seminggu gak PW. Iya. Oke. Bisa ngerti ya saya ngomong? Kehadiranmu gak dirasain. Mau PW gak PW bukan urusan gue. Betul? Coba Ibu Nani gak PW sehari. Itu orang luar kota pada nanya, Ibu Nani kemana? Saya di SMS. Ibu Nani gak enak badan. Ibu Nani kemana? Langsung di SMS. Ibu Nani kemana Luk? Itu artinya apa? Garammu mengasinkan banyak orang. Betul? Ayat 14, ayat 15, 16. Ini nanti malam saudara. Nanti malam saya akan jelaskan lebih lagi. Awalnya harus jadi garam. Setelah itu kamu akan jadi terang. Daud sudah mengalaminya. Yusuf sudah mengalaminya. Bahkan Esther sudah mengalaminya. Awal harus jadi garam. Tapi orang Kristen dan kebanyakan orang pengen jadi terang dahulu. Garamnya nanti lagi. Pengen jadi terang. Boleh gak sih? Ya boleh. Terang. Tapi hati-hati saudara. Ketika engkau ngalami terang,
hati-hati. Engkau bisa curi kemuliaan Tuhan. Engkau bisa ngomong, ini loh aku. Kalau nggak ada aku, wah nggak jalan. Karena engkau tidak pernah mengalami yang namanya jalan penghambaan. Gedung ini bisa setinggi ini saudara. Karena ada sesuatu yang di dalam. Betul saudara? Ada pondasinya. Seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Engkau tidak bisa naik cukup tinggi ketika engkau belum dapat cukup dalam. Filosofinya seperti itu. Dan kalau saya melihat gedung ini, gedungnya megah, betul saudara? Gedungnya hebat. Tapi saudara bisa lihat di dalamnya? Nggak bisa lihat. Garam itu nggak bisa dilihat. Tapi itu pondasinya. Supaya engkau bisa cukup tinggi naik. Hari ini engkau belum bisa cukup tinggi naik. Karena kita belum bisa cukup dalam. Untuk menggapai yang di dalam ini. Sesuatu ketinggian dibutuhkan pondasi yang kuat. Engkau tidak bisa cukup tinggi ketika engkau tidak bisa menggali cukup dalam. Amin saudara. Siapapun kau, anak muda, orang tua, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu untuk jadi garam dunia. Saya akan teruskan nanti malam dan saya percaya dua saudara saya juga akan lebih luar biasa lagi. Mari datang dan nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dan saya tahu semua ada dalam rencana Tuhan. Seharusnya hari ini itu sudah ada flyernya. Dikatakan bahwa Ibu Debbie yang akan menyampaikan firman. Ternyata tadi malam memberi WA bahwa Ibu Debbie-nya suaminya sakit. Ya. Dia juga nggak enak badan, jadi nggak bisa datang. Nah, pada saat saya mendapatkan berita tentang WA itu, saya mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah dari tempat ini. PD ini, persekutuan ini miliknya Tuhan. Tuhanlah yang menentukan yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi, kita belajar mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah mengatur di dalam segala sesuatu. Jadi tadi malam setelah saya ini, lalu kan mulai multimedia ngomong. Jadi siapa ini yang nyampaikan firman? Minggu yang lalu, Selasa yang lalu baru saya, masa saya lagi gitu. Saya lagi merenung, udahlah yang harus tanggal 15 maju ke depan gitu ya. Jadi lebih maju 1 minggu. Saya percaya semua ada dalam pengaturan Tuhan. Jadi buat saudara-saudara yang mendengar pada hari ini, saya sampaikan minta maaf karena sudah diberitahukan, sudah ada flyernya. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya katakan Tuhan berkehendak lain. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi satu perkara itu selalu baik buat kita. Amin. Nah, hal yang kedua tadi dikatakan tentang garam. Luki bilang garam itu kalau masih beronggolan kan kurang bagus dan tidak enak. Jadi garam itu harus faceless, ya, faceless. Ya. Jadi harus dihancurkan, harus larut, baru bisa dirasakan. Betul enggak? Kalau tanpa dilarutkan, garam itu tetap enggak bisa menjadi berkat buat yang lain. Tidak dapat mengasinkan. Itu harus dilarutkan, ngeresep, baru bisa dirasakan asinnya. Nah, demikian juga dalam hidup saudara.
belajar dilarutkan. Nah, dilarutkan itu apa? Dia digempur, terus diapain? Sampai tidak ada rupanya, ya, faceless, ya. Jadi sudah nggak punya face-nya sudah hilang, bentuknya sudah hilang, baru bisa dirasakan. Hidup saudara dan saya itu harus seperti itu. Harus sampai dikatakan tidak bisa menonjolkan diri. Selama masih menonjolkan diri, belum bisa jadi berkat. Orang lain akan nunjuk. Seperti yang kemarin siapa yang menyampaikan firman tentang Freddy. Selalu nunjuk orang, ya. Nah, belajar, kita harus belajar. Harus merasakan dalam hidup kita jadi garam, ya. Belajar untuk benar-benar tidak terlihat tapi bisa menggarami, bisa dirasakan. Nah, itulah yang Tuhan rindukan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Kau izinkan terjadi untuk hari ini Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Debbie yang seharusnya datang dan tidak bisa hadir disebabkan karena tidak enak badan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana. Kami doakan akan Ibu Debbie dan suaminya yang saat ini tidak enak badan. Kami doakan Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Karena kami tahu waktunya akan tiba, beliau akan dapat menjadi berkat dan menyampaikan pesan-pesan-Mu buat persekutuan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami berdoa untuk persekutuan sebentar sore yang akan dilayani oleh 3 kekasih kami, yaitu Lucky, Freddy dan Sophie. Kami percaya Tuhan Kau pakai ketiga anak ini untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu yang khusus buat kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak melihat orang tapi kami melihat garam di dalam hidup mereka. Begitu mereka dilarutkan maka akan mewarnai akan dunia. Dapat membuat asin dan berdampak dalam setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami doakan ketiga kekasih kami ini benar-benar melarutkan diri dalam hari-hari ini. Sampai sebentar sore mereka tidak terlihat tapi mereka dapat kami rasakan garam yang menggarami akan kehidupan kami yang mendengar akan firman-Mu. Kami percaya akan hal ini. Kami serahkan akan acara sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa Bapak. Buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami ya Tuhan. Kami minta negara kami ada dalam proteksi yang daripada-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Buat hikmat dan pewahyuan yang daripada-Mu. Supaya beliau-beliau ini yang Engkau berikan tugas untuk melakukan perkara yang terbaik buat bangsa kami. Diberikan hikmat yang daripada-Mu. Seluruh keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal dan cocok dan sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Harus terjadi buat bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Karena kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa kami akan pulih kembali. Keamanan di negara kami akan pulih kembali. Tidak ada pemberontakan, tidak ada perkara-perkara yang menghancurkan akan NKRI. Tetapi semua melakukan dukungan sampai negara ini menjadi negara yang ternama. Negara yang terpuji, negara yang dilepaskan dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk bencana-bencana yang mau tidak mau harus terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, perlindungan yang daripada-Mu tidak akan undur daripada kami.
Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, Mazmur 91 tidak akan pernah undur daripada kami. Yesaya 60 akan menjadi milik kami. Seperti yang Engkau rencanakan harus terjadi. 3 tahun ini harus terjadi dalam keluarga kami, dalam Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun pandemi yang saat ini ada, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kau taburkan roh kekuatan, roh kesehatan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita COVID, sedang menderita penyakit apapun. Kami doakan saat ini ya Tuhan, kami mau sehati. Engkau datang, Kau buat solusi Tuhan, sampai setiap obat yang diberikan akan menjadikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan, pemulihan dipercepat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang boleh membawa kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya setiap yang sakit saat ini mengalami kesembuhan yang sempurna. Engkau membuat jalan dan Kau taburkan roh kekuatan, Engkau taburkan roh kesehatan, Engkau taburkan daya tahan tubuh sampai mereka mengalami kekuatan dan kesehatan, dapat melawan akan segala virus-virus ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, setiap yang mendengar akan berita hari ini, kami percaya bahwa roh kekuatan, roh kesehatan sudah kami terima. Dan kami akan merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Kau mendengar doa kami. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, buat mata kami ini kami olesi minyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan ketajaman yang daripada-Mu, pandangan-pandangan yang tajam yang daripada-Mu, telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau katakan Tuhan. Bibir mulut kami berbicara pas dan senada dengan Engkau. Hati kami dibalut dengan kuasa darah Yesus, sehingga hati kami tetap teguh untuk percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan dan ketakutan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami mau olesi minyak ini Tuhan. Tangan kami mau persembahkan kepadamu. Pegang tangan kami untuk masuk di dalam rencana-Mu yang mulia hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Semua berkat yang Kau sudah sediakan buat kami akan terima dengan utuh. Tidak ada berkat-Mu yang kececer. Karena kami adalah orang yang tangannya diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami ini Tuhan, untuk tidak tersandung kepada batu sehingga membuat kami jatuh dan menjadi cacat. Buat kami ini Tuhan berjalan dalam jalan-Mu. Buat kami hari ini tidak menyimpang daripada apa yang Kau tentukan. Terima kasih Bapa, biarlah pelita-Mu terus menyala pada kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.